Bismillahirrahmanirrahim. Jangankanlah dulu ketemu Yesus. Emang ada di sini apologet Marsion yang udah ketemu Juma? Oh, Ada? nggak ada nyali, nggak berani. Satu pun nggak ada. Kalaupun si kalau Esra Soro, sebentar ya. Cuma tuh kalau lepas masker tuh kalah ganteng sama Nabi Luka. Oke, nggak perlu lah mikirin ganteng, nggak penting. Jadi gini, yang sekarang yang perlu kita ikutin adalah kalian ini kan ibarat kata seperti berputar-putar di lingkaran setan. Marsionin si A nggak mempan, marsionin si B nggak mempan. Sementara uang operasional tetap berjalan buat ngasih muncungnya si Demian, ngasih uang makan babinya si Brahma Kumbara. Itu kan akhirnya lo lama-lama jadi miskin, dikempesin terus sama yang namanya si Demian. Belum lagi ada yang minta uang ini. Mana ada Akhirnya kita keluar. lo apa? Akhirnya lo Sebentar. Kita nggak ada keluaran dana. Nah terus babinya si Demian itu ada. duit dari siapa? Kolor. Kagak ada, semua itu dari Babinya si masing-masing. Kumbara. Lah, itu kan masalah babi, masalah babi. Mau hubungannya? Ya, pakannya dari mana gitu loh. Iya, kan ujung-ujungnya kan dari lo juga. Sementara lo jual-jual emas juga sekarang kan udah jarang laku, ya kan capek juga lo ngejual-jual emas, Capek jual emas. ngegali-gali dari dalam tanah, ngangkut-ngangkut. Nggak ada, semua tuh nggak ada. Kita Paling enak ini sekarang jualan doktrin, tapi jualannya yang benar. ada Harus pelayanan tampil murni aja, harus sopan. Makanya benar kata si ini. Oke, Bang Dua Sudut Benar Pandang, kata si terima siapa? kasih nih ya. Alexander ya. Sebentar. Itu Terima kasih nih untuk teman kita Muslim, seorang CEO yang siap mendukung Luga Tambunan untuk memperdamaikan pihak Muslim dengan Kristen, dan dia katanya siap untuk mendukung per bulan untuk kemajuan pelayanan dari Titanium. Di sini kita pelayanannya sifatnya kemanusiaan, tapi tetap dana masuk kemarin. Terima kasih Bang Alamsyah, siapa kok Alamsyah sih? Aladi yang telah mentransfer dana. Makasih ya. Iya. Orang Muslim aja sama gua kita berkawan. Artinya gini loh, ilmu kan udah kita kasih tahu ya. Ibarat kata tinggal udah kita sediakan, tinggal ambil sendiri, ya kan? Yang penting kita ngejelasinnya yang benar. Jangan kayak si Romo Marsion, Yahweh iblis, kata orang Islam, anjir, gue mau ikut Yahweh jadi nggak jadi. Ini Bang Luga, ngalangin orang. Teman-temanku yang orang Kristen tuh kan aku tanya, kenapa kamu nggak percaya ke Luga? Dia bilang itu ajaran bikinan dia sendiri katanya. Siapa yang Ini ngomong? apakah ajaran Siapa? ajaran Titanium nih bikinan Bang Luga atau dari Yesus ini sebenarnya? Dari Coba ini Yesus kok. lah. Loh, Bang kok Dodi kenapa Hamonangan. baru kata mereka? Gua sapa dulu nih, Bang Dodi Hamonangan. Perpuluhannya di drop di kita ya Bang ya. Jangan kasih ke gereja lain. Perpuluhannya di drop di Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Ini kayaknya perpuluhannya belum masuk nih Dodi Hamonangan ini. Oke, lanjut. Ya, karena mereka bilang dari dulu tuh nggak ada pemahaman Roh Kudus ini perempuan. Sebenarnya gimana? Siap nabiku tuh kan udah pada ngenabiin gua. Tapi gini ya, ini luar biasa ya, dari gerakan kita ini semua RT 6 itu udah goncang mau ikut Yahweh. Goncang apaan? Loh, Perwakilan lu mereka seros, nggak mau nenek-nenek ikut terkutuk. Yahweh. Coba kita tanya Goncang Roma kepala Alamsyah. lu. Coba kita tanya Roma Alamsyah. Yahweh itu Allahnya dia bukan kan, pada nggak mau. Iyalah di Quran nggak ada tulisan Yahweh, gimana? Gini. Lempar satu batu itu 3 yang kena. Nanyanya gini, Sekali Sob. lempar batu 3 burung kena.
Song, sekarang nanya Bukan gini Song. hanya Kalau ini namanya gereja-gereja halu. Yahweh ini yang kena, Katolik dan yang Saya- lain-lain. Bentar Song. RT 6 Bentar, juga kena. saya Ini, udah Song. 2 tahun nggak bayar perpuluhan. Apa hukumnya Nabi? Masih diampuni ya. Ada nomor rekening. Kalau nggak DM Bang Nabi Luga, lo DM aja, lo transfer aja persepuluhan. Biar setidaknya lo punya rumah lah di sorga. Jangan ngegembel di Firdaus. Ya silakan. Sekarang gini Song, aku tanya ya Song ya ke kamu ya. Apakah Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama, Song? Coba jawab Song. Sama lagi katanya. Oke. Sekarang aku tanya kamu ya. Malah. Apakah Tuhannya Nabi Masa lu Musa dengan Tuhannya Enggak Bentar. baca kitab. Oke gini, sekarang aku tanya lagi kamu nih, apakah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya orang Kristen itu sama? Lo nanya siapa nih? Aku nanya ke si Song, jawab Song. Nah, beda kan? Tadi sama, sekarang beda. Aduh ya. Iya, berarti yang mengikuti ajaran Tuhannya Kristen. Nabi Musa, Islam berarti kan? Kalau mau ikut Tuhannya Nabi Musa Iya, kan? Tuhannya Musa itu si kami itu sama. Kami turunkan Taurat ke Bani Israel katanya. Lalu kami lanjutkan kepada umat. Nah, ada lagi ayat yang berbicara begini. Kami kutuk orang-orang terdahulu yang tidak mengikuti hari Sabat menjadi kera yang hina. Itu kan ada ayatnya, nggak bisa lari udah. Jadi si kami ini ya, si berarti kami ya. Kristen ini Mulai, beda Tuhannya sama Tuhannya Musa, Song. Ya, beda. Kristen kan Tuhannya Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Hukumnya Nah, juga kan silakan beda. tuh. Kata Song, Tuhan kalian beda sama Tuhannya Musa tuh, gimana tuh? Tuhannya si Song itu Henry Tan, mbah dari segala oneness. Jadi Henry Tan ini adalah nenek moyangnya oneness. Si Song ini kan oneness, tetapi dia berbeda dengan oneness biasa. Kalau oneness biasa kan tidak mengatakan Yahweh iblis, tapi sama-sama oneness. Jadi menurut gua Marsion ini masih di bawah naungannya Henrita. Hilang suaranya. Ya ini Nah, Yesus Astri itu- tunggal saya. Yesus itu bapak kan, Song? Cuma Iya, bapak, namanya Wan. bapak itu Jadi kalau mau dibilang gini ya, nggak ada hubungan dengan Bentar. Yahweh. Oke lah, itu kan pemahaman lo kan, tapi kan lo sendiri kan tidak membuktikan dalam tindakan-tindakan ketuhanan di dalam perkumpulan Marsion. Marsion kan, ya, Marsion kan tidak membuat suatu manuver-manuver di dunia nyata, cuma hanya sebatas kok buka komal ya. Mungkin kapasitasnya cuma segitu ya, mau diapain, namanya juga masih bocil. Sekarang aku ada pertanyaan Song nih. Pemahamanmu ini, Oke, Bang Sudut Pandang ya. pemahamanmu ini kamu dapat dari kamu mengkaji sendiri atau Yesus ngomong ke kamu? Coba aku tanya kau. Kaji sendirilah. Wah, seperti Paulus bilang, Injil yang kami beritakan, hikmat yang kami beritakan bukan hikmat dari dunia ini, tapi hikmat dari atas. Ya begitulah. Berarti kan Seperti kamu Paulus. baca-baca sendiri kan? Coba nih aku Kajian, tanya Bang Luga ya, nih. kajian. Beda kalau Bang Luga nih. Bang Luga dapat pemahaman titanium dari Bang Luga baca-baca sendiri atau dari Yesus? Gue didatangin Yesus, gue hampir sering banget Tuhan ngomong sama gue. Tuhan bilang sama gue, anakku, aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Tuh, Romo Lamsar. Romo Beda Lamsar kan? boleh izin nggak? Gimana? Ya boleh, silakan. Luga, ya. aku orang yang sering ke rumah itu loh. Ke rumah mana? Ke Deplo. Aku cuma bertanya ini lah. Yang tadi kamu Oh, bilang ini. itu benar.
Oh si ini siapa? Kau usah yang nama kasih tahu Nancy. namaku. Kau usah kasih tahu namaku. Oh iya, kenapa silakan. Tuhan Yesus ketemu lo selama lo di sana gak? Gua di sini Tuhan Yesus sering bicara sama gua. Gak ketemu kamu? Ya, ada saatnya dia menampakkan diri, tapi kalau dia bicara tuh ya sering. Gua juga di sini beberapa kali dia bicara sama gua. Siapa yang jadi saksinya? Lo masa orang berdoa, lo manggil-manggil orang, woi datang dulu kau, Tuhan mau bicara. Lo gimana sih? Cara berpikir lo gimana? Ya oke. Bisa Kalau nggak? orang dia Tuhan menampakkan diri itu bisa ada yang dapat penglihatan, bisa ada yang bisa melihat, tetapi ada juga yang dia walaupun ada di situ tapi Tuhan tetap bahwa tadi dia dapat penglihatan Tuhan hadir dan itu sudah berkali-kali. Dan Dia berbicara. sampai hari ini Tuhan masih bicara sama gua. Enggak, saya tanya dulu, lo ini dari gereja mana sebenarnya? Karena Aku Tante dari- Nancy itu orang gereja Bethel loh, dia itu loh. Orang GBI House of Shalom. Lo kok doktrin lo beda? Gak usah kau bawa itu. Aku kan Ya, makanya saya bilang saya orang GBI. Saya satu link dengan Pastor Niko. Kamu dari gereja mana rupanya? aku Jangan-jangan dari dari Gemit. Aku dari Gemit. Tapi saya 5 Ya. tahun di House of Shalom. Saya tidak menemukan ajaran karismatik itu seperti itu. Kenapa? Apa? Kan kalau Kamu tadi bilang bukan dari karismatik, Bang. Dia dari Yesus. Kenapa? Saya dari karismatik. Artinya saya juga jadi Iya. murid di karismatik di GBI Pastor Niko. Nah, tetapi kan setelah saya dididik kan Tuhan kan terus berbicara sama saya. Oke, sama Pak Niko begitu juga. Nabinya Pak Niko, orang kepercayaannya Pak Niko tuh teman saya, Hotband Purba. Itu tim doa saya di lantai 22, di lantai 12 di Sentul International Convention Center itu lantai 12 itu. Udah aku tahu itu. Nah, Tapi udah, terus pertanyaan apa saya, lagi yang sama Pak Niko udah juga. Islam belum? Sama Pak Niko, dia berbicara seperti kamu juga. Maksudnya ya memang tidak langsung dengan Pak Niko karena dia kan udah ketuaan, karena dulu saya kan umur saya masih ketika ketemu Pak Niko itu umur saya tuh masih 30-an, saya masih terlalu kecil ya kan. Nah sekarang umur saya sudah dewasa, umur 46 tahun. Jadi semua tangan kanannya Pak Niko itu sama saya hormat. Pendeta Dr. Timotius Sardono, ini saya mau bikin acara podcast di tempat dia. Pendeta Badika CK5. Dia yang banyak mendukung saya. Pendeta Dr. Timotius itu tangan kanannya Pak Niko, teman mancingnya Pak Niko di Pulau Seribu. Apalagi yang mau kau tanyakan? Sejak kamu di Deplo berapa kali Yesus berbicara kepada kamu? Ya Atau sering menentang? Tuhan Yesus berbicara di sini ya, adalah 5 kali 4 kali. Wah, Aku sih kepengen ke situ biar aku tahu juga sih. Ya datang aja sini ngobrol di sini. Fere udah berapa kali ngobrol sama Yesus, Fere? Oh. Lewat firman aja Pak Romo. Makanya aneh. Kalah kamu loh. Kamu Kan itu itu kan belum dibaptis kesaksian. Islam. Ya. Oh, lo kenal nih. Romo, kenal lo sama dia? Ya kenal di TikTok. Dia belum kenal gua kali ya. Dia itu Nabi Luka, gerombolannya MKD. MKD. Oh, si Budi Asali punya murid ya. Budi Al-Salih punya murid dia, Nabi. Aduh. Esra Soru aja kami udah melihat dia masuk neraka kok. Esra Soru, bosnya Oh, Budi Asali. kamu lihat Pak Esra masuk neraka. Iya, jadi waktu itu teman saya kan berdoa di kamar saya, tiba-tiba Ya. dia udah kepenuh. Kamu dengar dulu kalau lagi orang cerita. Oh, saya dengar dulu. Nah, jadi waktu kami berdoa, lalu
Tiba-tiba dia dapat penglihatan ya. Aku lagi berdebat dengan 3 pendeta, dia bilang. Pendeta pertama adalah Joshua Tewu, pendeta kedua adalah Stephen Tong, pendeta ketiga adalah Ezra Soru. Lalu berdebat nih, teman saya ini berdebat kan, masalah Alkitab. Ferry itu. Masalah Alkitab. Dan ketika teman saya ini ngomong gini, di dalam diri saya ada roh Elia. Kenapa kamu selalu menentang firman Tuhan? Dan biarlah batu jatuh dari langit menimpa kalian bertiga. Tiba-tiba batu besar jatuh dari langit, itu ditimpa nih pendeta 3 mati. Joshua Tewu, Stephen Tong, sama Ezra Soru. Dan memang kita lihat karir mereka ini udah bertiga udah redup. Udah redup. Iya, Joshua Tewu kan dulu kan itu yang kenalin ke Moko Ginta ke Joshua Tewu tuh gua loh. Ya. Kamu tahu, ini debat seluruh di Indonesia ini perintisnya saya. Itu gua kenalin dia ke Joshua Tewu, dia ngelawan gua, ya kan? Samuel Syahan juga gua kenalin ke Donditan, dia akhirnya ngelawan gua. Akhirnya sekarang apa? Jadi gembel sekarang. Ezra Soru udah nggak laku sekarang. Maksudnya nggak laku gimana? Tapi sebentar, yang teman kamu lihat itu lihat dalam mimpi atau lihat seperti apa? Iya, dia lagi berdoa, tiba-tiba dia nangis. Bet, lu kenapa Bet? Gue bilang, tadi pas gue lagi doa, gue melihat gue lagi berdebat sama 3 pendeta. Siapa? Gue bilang, Robert ini tim gue, tim pendoa syafaat gue, tim dia Sentra Raja Bangsa-Bangsa kan. Itu satunya adalah Ezra Soru, Stephen Tong, sama Joshua Tewu. Lalu gue berdoa, biarlah batu jatuh dari langit menimpa mereka. Akhirnya ditimpalah 3 pendeta ini mati. Kasih tahu Bang Nabi, Iya, neraka berarti diapain tuh? Kasihan itu. Masa Berarti si Stephen Tong Stephen Tong mati ketimpa batu katanya. Iya. Kasihan udah tua itu. Neraka diapain? Roma. Kasih tahu biar paham itu Ferry. Romo Alamsa, itu namanya halo, orang Pak Stephen Tong masih hidup kok, Pak Ezra masih hidup kok. Itu nubuat, 3-tiganya juga masih hidup. Itu kan nubuat, artinya Nubuatnya kapan? Nubuatnya kapan? Itu bukan nubuat, tapi itu nubuat. Nah, nubuat itu. Aduh, ini orang. Saya itu sering bernubuat. Salah satunya kemarin siapa tuh? Yang pendeta Ben itu ya, pendeta Ben dari Warnes. Dia ngatain gue nabi palsu sebentar. Kamu diam Iya, dulu. kamu nabi palsu. Iya, makanya kau diam dulu. Jadi Iya, Pastor kenapa Ben, sih? sebentar ya. Ntar gue bilangin Nancy juga loh. Jadi gini. Jadi Pastor Ben Bilang aja tuh. Bilang aja gak apa-apa. Iya sebentar. Pastor Ben itu mengatain gue nabi palsu. Lalu tiba-tiba siapa tuh? Si teman gue Dalton, dia juga nabi. Tuhan bilang nggak lama lagi lo meninggal. Oh tidak, saya masih 40 tahun lagi. Tuhan ngomong sama saya. Udah gue bilang, lo pasti nggak lama lagi lo mati. Gue bilang. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian orangnya meninggal. Buset, ngeri. Terus si Dalton juga ada nama John Peter. John Peter, kamu jangan mengatain saya nabi palsu. Jangan mengatain lu nabi palsu. Oh enggak, kamu memang nabi palsu. Tuhan ngomong ke saya barusan, 4 hari lagi, enggak lama lagi kau meninggal. Ah enggak, saya masih hidup, saya masih tetap mengatakan kalian nabi palsu. Apa yang terjadi? Tewas di Palembang, melayat semua orang Warnes ke sono. Tewas. Udah banyak banget yang mati. Terus teman saya Rali, tim doa saya. Nah, Lalu dia dikatain nabi palsu, terus dikatain nabi palsu. Apa yang terjadi? Yang ngatain nabi palsu ini ditabrak kereta, mulutnya itu masuk ke besi. Anjir. Besi itu masuk ke mulutnya. Ngeri kali. Kereta api. Tercincang-cincang badannya, mulutnya itu masuk besi. Terus orang pada bilang gini, Ral, itu kan yang ngatain lo nabi palsu, Ral. Ya memang gue nggak gue bilang tuh gara-gara gue sih, tapi memang dia selalu ngatain gue nabi palsu. Gue dapat penglihatan dikatain nabi palsu. Jadi udah banyak banget. Udahlah gini aja lah. Kalau lo misalnya lo nggak percaya, ya udah lo nggak percaya aja, terserah lah. Susah dia. Pere, gimana Pere? Emang gak percaya omong bohongan kayak Ya gitu? udah, kalau lo nggak percaya lo diam aja, nggak usah lo ngomong lagi. Udah lo cari room lain sono. Ferry, gue tunggu pesan satu buat Ferry sebentar.
Sebelum 2030 masa saya percaya omong kosong kayak gitu. bertobat Pere. Sebelum 2030 akhir zaman nanti itu dimulai. Kalau enggak kau siapkan sempak besi ya kau ya. Gitu ya. Awas ada microchip Pere. Pere, lu jangan meragukan kesaksian anak-anak Tuhan. Bang Luga ini anak Tuhan Yesus. Kau harus percaya. Itu dong. Jadi dia ini numpang hidup di orang karismatik, tapi ajarannya ajaran Protestan. Kalian Protestan kan? Iya si Nancy bos lo itu kan orang GBI, sementara ajaran lo ajaran GPIB. Gimana sih lo? Iya, jadi lo cari dong saya- orang-orang GPIB di mana kek, jangan lo numpang di rumah karismatik. Saya harus ikut bos aku gitu. Menurut kamu begitu? Lo kalau lo orang Protestan yang ajarannya tidak ada lagi nabi, ya lo cari bos yang misalnya yang memang bos lo juga mengatakan nabi udah nggak ada, misalnya lo jadi pembantu di rumah harus aja, saja. pembantu di Harus rumah saja, aja. Bang Luga. Keharusan itu dari mana? Misalnya kayak gini, orang Kristen itu gak boleh kerja sama orang Islam. Itu namanya kamu itu halu, gitu loh. Lo harusnya nyari kerja yang seiman dengan lo dong. Ya keharusan itu dari mana? Loh, sekarang lo ngatain para nabi-nabi adalah nabi palsu. Nanti kalau ketahuan Iya, nama dia lo bisa diusir loh. Saya nanya sama kamu, keharusan itu dari mana? Pertanyaanku. Di mana-mana tuh Apakah- keharusan kita harus, kalau memang lo mau kerja sama orang ya lo ngikut aturan orang itu, setidaknya lo diem kalau lo memang nggak mau diapa-apain. Tapi kalau ini kan lo udah ngelawan-lawan namanya. Iya, tapi tadi kan kamu bilang saya harus mengikuti. Iya, dia ajaran numpang di karismatik. gereja orang karismatik, tapi ajarannya Udah, kamu sendiri diam dulu, dia saya- aneh. Kamu diam dulu, aku bicara ya. Kamu bilang saya harus ikuti yang diimani sama bosku ya kan? Ya, Pertanyaan misalnya carilah bos lo yang GPIB, jangan orang karismatik. Tutup mulutmu dulu. Pertanyaan saya, apakah di semua PT perusahaan yang di Jakarta sini yang bosnya adalah Kristen, apakah tidak ada orang Islam? Iya, karena karyawannya hanya sebatas membahas masalah kerjaan. Nah, ini kan lo udah ngebahas masalah iman. Itu namanya itu kamu nggak konsisten namanya itu. Si Vere ini nabi susah. Ya udah, nggak nyambung. Nah, Bang Luga, kalau kata pepatah tuh jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Kan begitu, bener nggak Bang Luga? Iya. Ah, itu. Weh, kamu bilang iya, tapi coba kamu lihat dulu. Di situ kamu bilang Kemarin aja Bu Nancy sampai minta nomor HP gua. Tolong ya Pak, diajak adik saya berdoa. Iya Bu, saya ajak dia berdoa terus. Nah, Kau harus percaya ke Nabi Luga nih, Nabi Kristen ini. HP gua diminta. gak usah kamu basa-basi. Iya makanya lo jangan kebanyakan ngomong. Udah kamu lo ya urus agama lo, nggak usah lo kamu bawa-bawa. itu jangan kebanyakan ngomong, justru kamu gak usah basi-basi dengan bapak bosku begitu, gitu loh. Kamu itu gak tahu di sini, jadi gak usah bilang begitu lu gak. Kamu harus tahu itu, dan catat itu di otak kau itu, gitu ya. Kamu gak usah bapak bosku begitu. Apa? Bosmu masalahnya orang karismatik, Dodong. Ya, kalau karismatik kenapa? Karismatik kan nabinya Luga. Luga kan Iya. nabi karismatik nih. Dari mana bahwa karismatik itu nabinya lu gak? Karismatik itu 90% 80% itu tidak bertentangan dengan gua. Kecuali memang GPIB iya, kalau Protestan iya. Bukan soal itu, kalau kamu Lu bilang sadari diri lu. Apapun ucapan yang keluar dari mulut Nabi itu harus dipercaya. Kamu nggak boleh bantah. ini nabi palsu ini. Pilihan Tova itu nggak ada apa-apanya sama Luga Tambunan. Paham kau? Bikin perlawanan ya anak satunya. Coba kamu mau debut apa sama aku dulu gak? Aku mau dalam waktu dekat aja ya. Kamu mau debut apa sama aku? Yang pasti hidup kamu makin lama udah makin Oke, gembel aja. di debat. Berapa jumlah Tuhannya orang Kristen? Coba aku tanya Bang Luga. Bang Luga Kristen Tuhannya berapa Bang Luga?
3. Coba Feredius, Tuhannya orang Kristen ada berapa? Suruh dia kasih penjelasan dulu. Baru aku jawab. Gantian dulu, dia kan dia 3 nih, kata dia Tuhan orang Kristen. Kalau kata kau berapa? Lo sekolah teologi ya? Weh, Ucok. Kenapa? Lo sekolah teologi ya? Kenapa? Ya biar kita tahu pendidikannya, siapa tahu lo cuma asal mangap kan. Nggak usah kau bawa tanya itu, nggak ada gunanya aku jawab sama kamu juga. Ya kalau Bang Pere setuju nggak sama Bang Lugan nih? Tuhannya 3 katanya. Nggak setuju, makanya aku bilang suruh dia jelasin dulu. Itu dia belajar itu dari STT mana? Oke, bentuk dan gambar Allah Bapa seperti apa? Coba lo jelasin bentuk dan gambar Allah Bapa seperti apa? Coba kamu lo. Gambar Allah Bapa. Bentuk dan gambar Allah Bapa seperti apa? Enggak. Katanya lo sekolah teologi ya, silakan. Nggak ada seperti apa? Tuh, Kalau menurut kamu seperti apa? Tidur. Islam kali dia Bang Luga, Muslim mungkin. Nggak tahu ini. Ya udah. Coba. Malaysia berarti kalau Tuhannya satu Muslim gitu. Coba. Iyalah, tanya lah Luga. Kalau yang Tuhannya satu Islam kan? Coba. Pertanyaanmu ini lama-lama. Kamu bisa jawab itu. Coba kasih si Luga jelasin dulu gambar rupa. Ditanya bentuk gambar Allah Bapa nggak tahu. Iya, nggak tahu saya. Coba Ini kamu jelasin. Kristen. Coba kamu jelasin di mana? Dari mana? Iya, coba kamu jelasin gambar Allah Bapa itu gimana? Kenapa kok minta penjelasan kau aja udah nggak bisa jawab? Ya udahlah, itu dari talo lah. Ya artinya itu kamu juga gak tahu kalau gak bisa jelasin. Gambarnya Bapak seperti apa gambarnya? Seperti angin kah? Seperti matahari atau seperti apa? Allah Bapa itu bentuknya seperti apa? Ya seperti apa dan ya seperti apa juga. Seperti ayam, bebek. Kalau menurut Nggak kamu gimana? boleh kayak masa Tuhan kayak hewan. Lo kok lo nanya-nanya gue sih, ditanya lu? Iya kan saya udah anak tololnya saya kan udah kelewatan jawab kau tadi. ini. Udah kau jawab tadi kalau kamu Seperti bilang. apa? Seperti apa juga? Nyerah dia Bang, dijawab aja Bang. Nyerah dia juga nyerah, jawab aja Bang. Percuma lo di sekolahin. Iya, kalau kamu sekolah dan belajar hal itu, coba kamu jelasin apa itu gambarnya itu seperti apa, bentuknya itu seperti apa. Coba aku melihat kamu. Kamu kutip di ayat mana? Bang jelasin aja Bang Luga, silakan. Rusak nih asetnya dia nih. Woi, waduh, pingsan kah kan? Hancurkan dia ini kan apa sinyal kan? Habis paketan dia. Coba transfer dulu. Seorang transfer rekening. Itu. Wah, udah ganti lawan. Siapa yang mau lawan nih? Siapa yang mau lawan Protestan satu nih, Feredius? Baru aku sebenarnya kayak pengen basa-basi sama dia aja si Romo. Ya udah, aku juga izin turun. Datang. Ini tangan kanannya nih. Kau ketemu dia nggak di Jakarta nih? Ini tangan kanannya Lewi Leban nih. Nggak tahu deh, dia di mana? Ya, sama di sana. Ya udah kalau kau mau turun lah. Jakarta juga. Iya. Di kota mana? Dewi. Salam damai sejahtera, Salve. Di Jakarta mana? Assalamualaikum, Bang. Di Jakarta mana, Bang? Jaksel, Jakarta Selatan. Aku juga Jaksel. Iya, di mana? Di Cilandak. Bang Lewi Leba. Iya, Bang. Iya, Bang. Lo kan Iya, Bang. ketua yayasan gua kan. Ini
ini Siap, Bang Nabi. si Peredeus ini, dia tahu juga kantor kita. Ini sama-sama orang timur sama lo nih. Oh, oke. Oh iya, janganlah melawan nabi kita Bang Fere. Iya. Nah, ikutlah nabi kita. Bukan, jangan Dikit pakai lagi ini istilah udah mau pengangkatan Bang Fere. Udah mau pengangkatan ini dikit lagi antikris sudah mau datang kan Bang Nabi. Dikit lagi Ya. makanya Bang Fere nanti cuman ada dua keputusan, menerima tanda dajjal atau menolak. Bagi yang menolak itu harus gabung sama Nabi Luga. Kan hanya Nabi Luga yang mendeklarasikan untuk perang melawan tanda dajjal. Selain itu nyembah tanda dajjal. Betul kan ya Bang Luga? Gilbert aja nyembah, katanya Gilbert aja bilang saya Ya, akan New memasang Order, semua microchip di semua di gabung pantat saya. vaksin. Kata Gilbert. Iya. Gilbert semua pendeta. Peredeus lo udah divaksin belum? Lo udah divaksin belum kemarin? belum. Kamu mau vaksin kan? Oh dia. Oh, jadi lo nggak terima vaksin kemarin? Ini Bang Fere belum Hah? belum ada Kamu mau ini aja vaksin? ini. Ada Enggak, saya tanya lo terima vaksin nggak kemarin? Enggak, kamu Jujur? makanya aku tanya. Enggak vaksin. Alasannya apa? Aku turun dulu ya, lagi di telepon. Ya, silakan. Turun. Gini Bang Luga, tadi kan udah diingatkan Tuhan dia. Iya, tadi kan terputus nih, Bang Luga lagi jelaskan tuh kenapa Tuhannya Kristen 3. Pada nggak ngerti mereka nih, kenapa Bang Luga? Coba jelaskan dulu Bang Luga. Jadi gini, bapak-bapak gereja itu memang sudah dipakai Dajjal untuk membuat Tuhan itu jadi satu. Pokoknya Esa, memakai kata Esa, satu-satunya kata yang untuk memviralkan itu adalah kata satu-satunya. Jadi sehingga orang itu di brainwash otaknya kalau Tuhan itu cuma satu. Itu jadi orang jadi takut ngomong Tuhan itu 3 karena terbiasa dia dengan kata satu-satunya gitu. Bang, siapa yang baik kamu akan Ya itu dibaca. apa? Itu ada pertanyaan, lebih baik mana Nabi Muhammad atau Nabi Luga? Ya, izin itu kan bentar ya. tergantung. Halo Bang izin Bang Luga. Bang dua sudut pandang Bang. Sorry ini nomor aku di spam kena blokir. Jadi mungkin nanti Bang Luga tolong kasih lah Bang Luga nomor aku yang baru ini kayak Bang ini ya, Bang dua sudut pandangnya. Iya, nanti aku kasih. Oke, makasih Bang. Silakan lanjut Bang. Jadi si Bang Lewi Leba ada namanya Padre Pio, mau gabung sama Titanium, orang Tangerang. Nanti kita kunjungin lah di daerah Tangerang. Si Padre Pio namanya. Siap Bang. Siap. Ntar gua jemput aja Bang. Ya. Oh iya, pakai mobil lu nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak salah orang timur juga deh. Iya, karena orang timur ini Bang, ini hampir rata-rata sekarang lagi diproses. Mereka lagi diproses karena apa? Mereka yang tadinya donaturnya Bang Edis, sekarang udah diinjak sama Bang Edis. Jadi duit mereka itu udah dikata-katain lah sama Bang Edis. Contoh kayak Pak Tobias, diusir kan tadinya dari donatur setianya Bang Edis, sekarang diusir dia dari Bang Edis. Jadi mau nggak mau dia harus gabung sama Titanium. Ya kan? Nah nanti kita akan melihat donatur-donatur orang timur bergabung dengan kita.
Kayak si Bang Timur kemarin kan, yang akunnya Bang Timur Wanes itu kan, JO itu kan. Nah, semenjak JO itu hancur ya, sekarang dia ngajak-ngajak mau beli martabak nih buat kita nih Bang. Dia kan rumahnya di Serpong kan. Oh gitu. Ntar kita mampir lah ya. Terus saya bilang, Bang Timur jangan lupa ya, kalau saya sama Bang Nabi datang ya makan-makan yang enak lah kita ya. Oh siap, Ya, boleh, Bang boleh, Eli, boleh. ya kan. Iya. Orang Muslim juga Lanjut, banyak lanjut. yang dukung kita sekarang. Iya. Jadi memang titanium ini belum bisa dikalahkan oleh siapapun. Pergerakannya memang tidak glamor, ya artinya kalau Edis kan udah mereka menyeluruh, sudah mendukung Edis habis-habisan gitu kan. Jadi pendanaan pun sudah masuk gitu. Nah kita ini akan juga mengumpulkan dana dari semua donatur, yang dimana nanti dana itu akan kita pakai untuk memperbesar kerajaan Tuhan supaya ada damai di muka bumi ini. Seperti itu. Nabi Luga tolong ya, kita nggak usah, kalau kita ingin menjadikan semua bangsa murid Yesus, kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Nggak perlu kita harus mengejek-ngejek ya, nggak perlu. Kita harus mengajarkan kasih Tuhan aja. Kemarin ada support Bang Aldi Almadi, CEO penerbangan di Makassar. Ya, kemarin saya didukung oleh ada teman dari CEO dari Makassar, siap mensupport pelayanan kita di sini, mensupport Bang Dua Sudut Pandang juga yang mengupload video-video dari Titanium. Terima kasih untuk supportnya Bang. Salam buat Bang Aldi Al Hadi. Gimana nih Marsion nih, kayaknya yang nyupport diri sendiri nih.